Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi di sini, lanjutan dari pembelajaran tentang manajemen, yaitu kepemimpinan. Di sini kita akan membahas kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini banyak yang akan kita bahas, diantaranya adalah pengertian kepemimpinan, beberapa teori kepemimpinan, fungsi dari kepemimpinan, tujuan dari kepemimpinan, sifat kepemimpinan, serta gaya dari kepemimpinan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain, atau jadi kemampuan atau memandu pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita lihat secara umum, pengertian dari kepemimpinan ini secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua, sementara itu definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Nah, jadi pemimpin itu adalah orang yang memimpin. Jadi seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Nah, bisa Bapak jelaskan di sini, menjadi seorang pemimpin itu kita harus mampu memiliki kemampuan mampu untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak, tentu untuk mencapai satu tujuan yang sudah kita sampaikan pada materi sebelumnya, yaitu tergantung dari perusahaan, institusi, ataupun tempat-tempat di mana organisasi itu ada. Kemudian pengertian kepemimpinan menurut para ahli itu bisa kita lihat. Yang pertama, ada menurut Stoner, pemimpinan itu adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai suatu tujuan tertentu. Kita bisa lihat gambar ini, ada bapak karyawan yang sedang mendayung sampan dan ada leader yang menunjuk ke sebuah pulau. Artinya apa? Pulau adalah suatu tujuannya. Tujuannya adalah ke pulau. Maka seorang pemimpin harus mampu dia memandu anggotanya, karyawannya untuk mencapai atau untuk datang sampai ke pulau yang dia tuju. Menurut Wahjo Sumijo, itu kepemimpinan itu merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepribadian ini bisa kita lihat bahwa kepribadian seorang pemimpin sangat mendominasi sekali. Jika pemimpin itu memiliki kepribadian yang unggul, kepribadian yang bagus, maka insya Allah di bawah kepemimpinannya tentu akan menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Serta kemampuan. Nah, jadi seorang pemimpin itu juga harus memiliki kemampuan, harus memiliki skill untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin bawahannya. Jangan nanti pemimpin itu tidak mampu, dia tidak bisa dia memimpin, sehingga yang terjadi di dalam perusahaan tentu tidak sesuai dengan harapan-harapan yang ada pada visi dan misi dari perusahaan tadi. Dan yang paling penting yang terakhir adalah kesanggupan. Artinya harus sanggup memikul
Karena menjadi seorang pemimpin ini berat. Pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwa setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, perilaku di sini gestur dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Itu menurut Wahjo Sumijo. Sementara menurut Sondang, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain. Jadi hampir bersama. Nah, dia harus pandai, dia pemimpin itu mempengaruhi khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Nah, ingat sekali lagi bahwa arahan-arahan yang diberikan itu tentunya adalah arahan-arahan yang positif. Agar apa? Agar mencapai satu tujuan. Nah, seperti itu. Kemudian menurut Hemhill dan Cons, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai satu tujuan bersama atau share goal. Teori kepemimpinan, kita bisa lihat di sini ada satu gambar, yaitu kepemimpinan antara bos versus leader. Nah, nanti kita akan ulas. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Yang pertama adalah teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contoh, seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin yang terbaik. Tentu kita tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kita bisa lihat di gambar. Bapak deskripsikan sedikit. Sini ada sebuah gambar bos versus leader. Bos itu lebih dominan menyuruh anggota atau bawahannya dan dia hanya untuk tukang suruh-suruh saja. Lebih Bapak simpulkan demikian. Kenapa? Karena dia tidak mau bergerak bersama, dia mau senangnya saja. Kemudian versus leader. Leader adalah orang yang menjadi seorang pemimpin, di mana dia itu benar-benar bertugas, mempunyai motivasi, berpotensi untuk memajukan perusahaan, karena dia turun langsung kepada bawahan, meng-hire bawahannya, memberikan motivasi. Perbedaan dari bos dan leader ini menjadi suatu kesimpulan bagi mahasiswa. Silakan simpulkan. Apa yang ingin disimpulkan? Apakah nanti kelak mau menjadi bos atau leader? Bos itu bisa dikategorikan bahwa bos adalah yang memiliki sebuah perusahaan diturunkan ke anaknya, bisa jadi juga anaknya jadi bos, tapi dia bukan jadi seorang pemimpin. Tapi kalau leader, biasanya dia bekerja dari bawah, prestasinya menjulang, kemudian dia mampu untuk meng-hire anggotanya agar bersama memajukan perusahaan lebih baik lagi ke depan. Teori perilaku di sini dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada job center dan yang kedua adalah employee center.
Job center adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan, sementara itu employee center berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan dari sebuah proyek. Kita bisa lihat gambar ini. Nah, menjadi leader yang baik itu tidaklah mudah. Tentu memiliki beberapa tantangan, hambatan, serta rintangan. Dan yang paling penting tadi sudah kita ulas juga, harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang leader. Kemampuan seperti apa? Ini ada gambar. Leader harus mampu dia menjadi suatu jembatan. Jembatan penyeberangan, menjadi jembatan motivasi. Untuk siapa? Untuk karyawannya. Agar apa? Agar kembali mencapai satu tujuan tadi. Tujuan apa? Tujuan yang ada pada perusahaan. Seperti apa? Visi dari perusahaan. Maka leader harus menyiapkan misi-misi untuk menyelesaikan visi tadi. Kemudian yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan di mana terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tetapi juga para bawahan. Pemimpin pun bagus, bawahan tidak, enggak juga. Pemimpin tidak bagus, bawahan bagus, enggak juga. Yang sebaiknya adalah pemimpin bagus, bawahan bagus, semuanya mensupport, akhirnya menjadi bagus. Hamdani Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan. Berbagai macam fungsi dari kepemimpinan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dari instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu para bawahannya bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Jadi fungsi instruktif. Kemudian ada namanya fungsi konsultatif. Perbedaan dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal-hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Kemudian ada namanya fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Jadi gitu. Jadi para bawahan itu tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja, tapi mereka juga aktif berpartisipasi, juga aktif turut andil di dalam berinisiatif dalam suatu proyek. Fungsi delegasi, itu dalam fungsi delegasi pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah saja, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Fungsi pengendalian itu terkait terhadap pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya.
agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar dari jalur dalam menjalankannya. Fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Jadi fungsi pengendalian ini seperti ini. Pemimpin itu harus mampu dia mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar tidak keluar jalur dan mencapai satu tujuan. Jadi diaturlah oleh pemimpin tadi menggunakan yang namanya standar operasional prosedur. Semua jelas teratur di sana. Mulai dari aturan yang pertama sampai aturan terakhir. Mulai dari buka pintu perusahaan sampai tutup lagi pintu perusahaan. Sehingga teratur. Sehingga karyawan memahami aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan. Agar tercapailah satu tujuan. Nah, tujuan dari kepemimpinan dari sebuah bawahan atau organisasi itu harus dipahami. Yang pertama adalah mencapai satu tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan atau panutan. Kemudian yang kedua, memotivasi orang lain. Pemimpin itu harus bisa memotivasi. Jadi harus bisa memotivasi orang lain. Agar apa? Agar bisa melakukan sebuah hal yang baik, hal dengan baik, dan memaksimalkan kemampuan. Siapa kemampuan yang harus dimaksimalkan? Karyawan. Nah, makanya harus mampu dia memotivasi. Bila tidak ada sosok pemimpin, maka banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan suatu atau tidak merasa memiliki kewajiban lagi untuk melakukan hal tertentu. Nah, sifat-sifat pemimpin itu seperti apa sih seharusnya? Yang pertama, punya pendirian. Pemimpin itu tidak boleh digoyahkan. Dia harus mempunyai pendirian yang kuat, pendirian yang kokoh. Nah, agar apa? Agar apabila pendirian kita itu mudah goyah, maka sudah pasti kita akan mudah untuk dipengaruhi orang lain. Nah, dan tidak dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan dengan baik. Nah, itu udah jelas. Nah, kalau kita tidak punya pendirian, makanya harus memiliki pendirian yang kuat agar membuat kita tidak mudah goyah dan juga membuat kita lebih konsisten dalam menjalankan sesuatu yang sudah ditugaskan kepada kita. Kemudian pemimpin itu harus proaktif. Jadi pemimpin harus proaktif di sini artinya adalah pemimpin tidak boleh pasif. Karena apabila seorang pemimpin itu bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Jadi memang harus aktif dia, tidak boleh dia pasif, harus proaktif. Harus tampil. Contoh saja seperti ini. Di dalam suatu rapat, seberat apapun, ada permasalahan berat apapun, baik itu pribadi ataupun dimanapun, tetap kepentingan perusahaan nomor satu. Harus lebih aktif, harus lebih proaktif, harus lebih memahami. Nah, harus mengkesampingkan kepentingan pribadi. Jadi seperti itu. Kemudian seorang pemimpin yang baik punya inisiatif. Harus ada inisiatif kita. Coba bayangkan kalau misal pemimpin itu tidak ada inisiatifnya. Sering Bapak bilang inisiatif. Jadi pemimpin itu harus ada inisiatif yang kuat. Kalau misalnya
permintaan produk. Nah, produk dari barang itu meningkat sebelum corona, sekarang sudah menurun pasca corona. Nah, karena orang tidak percaya pembelian itu secara face to face karena takut corona. Maka pemimpin harus berpikir bagaimana caranya produk tadi tetap bisa terjual walaupun tidak menjual dengan face to face. Maka harus ada yang namanya kerjasama dengan media online atau e-commerce atau sistem, membuatkan sistem secara online. Kemudian pemimpin itu harus jujur, karena kejujuran itu mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, sosok yang jujur tuh sosok yang paling idola bagi bawahannya. Kenapa? Karena sosok pemimpin yang jujur tuh tidak hanya dapat dipercaya, dia juga dapat pemimpin itu harus jujur. Sosok pemimpin itu jujur, dia harus jujur. Jadi agar apa jujur? Agar banyak disayangi oleh bawahannya. Jadi harus berkata jujur. Agar apa? Nah, agar dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan satu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Jadi harus jujur dia. Contoh, di perusahaan ada uang 1 miliar. Wah, kebutuhan seorang pemimpin ada 500 juta. Maka uang yang 1 miliar ini jatuh tempo target harus dilaporkan pada tahun depan. Pemimpin butuh tahun ini di pertengahan bulan Juli. Maka dilakukanlah korupsi agak 500 juta atau agak 1 juta. Sehingga kan tidak tahu kali itu perusahaannya. Itu tidak boleh. Pemimpin harus jujur. Walaupun 1 juta pun tidak boleh. Harus jujur. Kalau memang ada dana itu terpakai, ya jangan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan perusahaan atau organisasi, boleh. Tapi dengan cara yang jujur, bikinkan laporannya. Tidak boleh tidak jujur, harus jujur. Seperti itu. Agar apa tadi? Karena kalau misalnya pemimpin sudah jujur, dia tidak akan menggagalkan satu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Karena dia jujur. Pemimpin yang baik itu seperti itu. Kemudian pemimpin selanjutnya harus komunikatif, lebih komunikatif. Artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah ketika terjadinya kesalahpahaman dalam menyerap sebuah informasi. Itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah salah paham, salah mengerti, salah memahami, maka apa yang akan terjadi? Tentu yang namanya perselisihan pasti akan muncul. Kemudian pemimpin itu harus terbuka. Harus terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh cerdas. Boleh sangat cerdas, boleh. Tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat yang baru. Jadi harus terbuka dengan pendapat-pendapat yang baru. Seorang pemimpin itu wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada. Tidak boleh dia menutup diri. Dia harus menerima pendapat dari orang lain, tapi pemimpin harus menyaring pendapat-pendapat tadi. Mana yang baik diambil, yang tidak baik di skip dulu, maka dilakukanlah kembali yang namanya pemahaman penganalisaan lebih dalam. Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Kenapa? Jadi karena pemimpin yang tertutup dengan pendapat atau wawasan juga
tak akan mampu untuk menganalisa kelebihan dan potensi bawahan. Sementara itu hal yang penting sekali. Tidak mudah iri. Ini melihat prestasi karyawan. Kita adalah pemimpin. Pemimpin, katakanlah pemimpinnya adalah manajer dari suatu perusahaan. Ada karyawan kita di bawah manajer keuangan kita, itu nampak produktivitasnya bagus. Kita iri, tidak boleh. Kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh mudah iri. Kenapa? Karena pada dasarnya pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahannya. Itu yang penting. Kita harus paham di sana kata kuncinya. Kita lebih unggul. Namun bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga tetap mampu mengapresiasikan bawahannya atas sesuatu yang sukses mereka lakukan. Harus diapresiasi. Wah, selamat ya, sudah mencapai ke level ini. Semoga besok kinerjanya lebih baik lagi. Kalau dia menggantikan kita nanti suatu saat, selamat ya, semoga dapat pengalaman baru di struktur organisasi ini. Seperti itu. Kita tidak boleh iri. Malah kita harus mengapresiasi karena kita pemimpin di sini. Pemimpin itu tidak boleh yang namanya iri-iri hati, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita pemimpin, kita leader, kita bukan bos yang takut tersaingi tapi tidak mau bekerja. Itu bos. Tapi kita pemimpin itu tidak pernah takut dia tersaingi. Karena mereka adalah berpikiran bahwa bawahan itu patut diayomi, patut diberi motivasi. Seperti itu. Kemudian visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal. Tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis yang kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Memang harus visioner. Ini seperti itu. Kemudian pemimpin itu harus sabar, yang penting nih. Banyak permasalahan yang terjadi di perusahaan itu kadang-kadang bisa kita lihat, bisa kita dengar di perusahaan tuh kadang-kadang ada juga lagi yang berkelahi mungkin, yang gontok-gontokan mungkin antara karyawan dengan karyawan. Kita harus sabar. Sabar seperti apa? Sabar dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Sabar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Sabar untuk mencarikan solusi dan memberikan motivasi bagi karyawan. Seperti itu. Tidak hanya pada karyawan, sabar terhadap konsumen, komplainan konsumen, racun barang yang ada, kemudian produktivitas yang menurun, sabar, carikan solusinya. Akan ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Tanpa adanya kesabaran, bagaimana mungkin pemimpin bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin? Pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah bahkan sebelum ia mencapai tujuannya. Ada juga yang merasa susah seperti ini, aduh, akhirnya aku tidak sabar, aku akhirnya keluar, memutuskan untuk resign, memutuskan untuk keluar dari suatu jabatan struktur organisasi karena merasa tidak mampu. Sabar. Kalau kita tidak mampu, belajar. Jadikan itu adalah pembelajaran untuk kita agar lebih baik ke depan. Sifat kepemimpinan menurut Islam. Kita bisa berkaca kepada Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW. Sifat wajibnya adalah syidik. Dia berkata selalu benar. Rasulullah selalu benar dalam berkata. Tak pernah Rasulullah bohong. Tak pernah Rasulullah khizib, dusta. Itu lawannya ya. Tak pernah. Kenapa? Karena sesuatu hal kebohongan sekecil apapun ketika nanti terbongkar tentu akan menjadi hal yang luar biasa menyakitkan bagi teman kita. Karena di dalam Islam itu tidak boleh kita yang namanya menyakiti hati orang lain. Harus jadi orang baik.
berkata yang benar-benar saja, jangan kisip kita, jangan bohong kita, apalagi kita adalah seorang pemimpin. Yang kedua, amanah harus dapat dipercaya. Kalau orang menitipkan pesan, kita harus menjadi orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau ada orang yang bercerita curhat dengan kita, bawahan kita, jangan pula kita yang mengadu domba, tapi cobalah menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya, menjadi solusi dari permasalahan teman-teman kita, anggota kita, bawahan kita, karyawan kita yang kita sedang tangani. Jangan kebalikannya khidmat. Ya. Khianat. Ya. Khianat itu penipu. Jadi amanah dapat dipercaya, kalau khianat kita menipu. Tidak boleh. Kita tidak boleh menipu. Ya. Ikuti Rasulullah SAW yang selalu dapat bisa dipercaya. Jangan kita menjadi penipu. Jangan kita memanfaatkan situasi di dalam permasalahan orang lain. Tidak boleh. Kita harus tetap menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya. Karena suatu hal yang baik kita tanam, akan kita tuai juga dengan baik. Begitu juga sebaliknya, suatu hal yang buruk kita tanam, maka akan kita tuai juga hal yang buruk tadi. Makanya kerjakan saja yang baik-baik, hilangkan yang buruk-buruk. Tablik adalah menyampaikan, jadi harus kita sampaikan. Bahkan ada dikatakan bahwa sampaikanlah walaupun sepotong ayat, sampaikanlah walaupun pahit. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang menyampaikan, orang yang mengikuti sifatnya Rasulullah SAW. Jangan menjadi orang yang khidmat, menyembunyikan, dapat ilmu sedikit sembunyikan, dapat kita kemampuan sedikit sembunyikan, dapat kita kepintaran sedikit sembunyikan, dapat kita link ini link itu, orang ini orang itu sembunyikan, sehingga kita menjadi orang yang pelit. Bahkan orang yang pelit itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Kemudian fatanah, harus cerdas, jangan menjadi orang yang baladah atau bodoh. Maka kepemimpinan yang baik itu adalah pemimpin yang fatanah, pemimpin yang cerdas. Kenapa harus cerdas pemimpin itu? Cerdas di sini tidak hanya intelektual, tapi dalam cerdasnya dalam segi agama, budaya. Jadi kenapa harus cerdas? Dalam segi ekonomi, contohnya cerdas dia dalam berekonomi, berarti dia cerdas dia dalam berdagang. Maka dengan kecerdasannya tadi, jikalau ada permasalahan, maka dia bisa tetap memberikan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam gaya kepemimpinan. Nah, bisa kita lihat macam gaya kepemimpinan ini. Ada kepemimpinan autokratis, yaitu pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang lebih dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan yang pemimpin yang sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Ini tidak boleh juga. Kepemimpinan terlalu otoriter itu tidak baik. Maka akan ada nanti api penyulut yang akan menjatuhkan kita. Jadi kalau bisa kepemimpinan yang autokratis itu dihindari. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Nah, ini bisa kita lihat diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya yang kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi ini mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Jadi ada namanya aturan-aturan tertentu, ada namanya aturan-aturan yang sudah mengatur ini semua. Sehingga dengan adanya aturan-aturan tadi lebih terarah. Nah, kemudian partisipatif itu lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Jadi gaya kepemimpinan satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan suatu keputusan. Nah, pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka ini dikategorikan kepemimpinan partisipatif.
Kepemimpinan delegatif itu bisa kita lihat para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Kebebasan seperti apa? Nah, kebebasan untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Namun, kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila para bawahan sudah cukup matang dalam mengambil keputusan. Karena jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Maka dari itu, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah yang pertama. Pada dasarnya, kepemimpinan bukan sekadar bakat. Kepemimpinan adalah sebuah seni yang bisa dilatih. Dan apabila kita mau mempelajarinya, dari waktu ke waktu kita akan mampu menguasainya dengan baik. Sekian dulu penyampaian materi dari Bapak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.